Selamat malam, kembali dengan saya, manusia penuh dosa di Ilusi Duniawi. Ketika kita mendengar kata pintar atau cerdas, sebagian besar dari kita akan mengaitkannya dengan kemampuan dan kecepatan berhitung sebagai tolak ukurnya. Sebagian dari kita juga ada yang beranggapan kalau bahwa pintar atau cerdas itu orang yang hafal banyak hal atau mengetahui segala sesuatu. Well, pandangan ini sebetulnya nggak salah dan betul sih ada poinnya. Tapi sebagian besar dari kita mungkin lupa, belum tahu atau salah atau kurang tepat dalam memandang kecerdasan itu sendiri. Nah, bagaimana selengkapnya? Yuk kita bahas bersama malam ini. Simak terus. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kecerdasan manusia tidak hanya soal menghitung dan menghafal. Kecerdasan manusia itu ada banyak jenisnya. Menurut Howard R. Gardner, seorang psikolog dari Amerika yang profesional di bidang psikologi perkembangan, berpendapat bahwa kecerdasan manusia itu sifatnya majemuk dan bisa dibagi ke beberapa jenis. Kecerdasan tidak hanya melulu di bidang akademik yang umumnya berkaitan dengan kemampuan menghitung dan logika. Nah, melalui penelitian panjang yang dilakuin sama Om Gardner ini, kecerdasan manusia itu dibagi menjadi 9 kategori. Nah, karena masing-masing 9 tipe jenis kecerdasan ini penjelasannya sangat panjang, saya akan singkat dan fokus ke poin utama masing-masing kecerdasan ini ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, kecerdasan logis matematis atau number smart, yaitu kemampuan menggunakan angka dengan benar, melakukan penalaran dengan benar seperti hubungan sebab akibat, kemudian mengolah alur pikiran yang panjang, serta mencerna pola-pola logis atau numeris dengan benar, serta pengambilan keputusan. Orang dengan tipe kecerdasan seperti ini cenderung sangat sistematis dan sangat memperhatikan prosedur. Mereka nggak suka orang-orang yang melanggar aturan atau prosedur yang sudah dibuat. Bahkan saat bekerja pun mereka juga harus mengetahui dulu gambaran besarnya seperti apa, barulah mereka dapat mengambil keputusan. Inilah tipe kecerdasan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari maupun di lembaga formal. Karena sejak zaman dulu, stereotip yang dibangun adalah kecerdasan matematika dan logika seseorang yang menjadi tolak ukur kecerdasan sejati seseorang. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan logis matematis, yaitu mampu menghitung bilangan angka atau numerik dengan cepat, bahkan di luar kepala. Mudah memahami persoalan sebab akibat. Menyukai pelajaran, persoalan, atau hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pasti. Berpikir kritis dan menganalisa suatu masalah dengan perspektif yang logis, bukan dengan perasaan. Lalu, menjelaskan segala sesuatu dengan bukti atau argumen yang logis, bukan dengan kepercayaan atau keyakinan saja. Kemudian yang kedua, kecerdasan visual spasial atau picture smart, yaitu kemampuan berpikir, memahami dan menerjemahkan isi pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Kecerdasan ini melibatkan warna, garis, bentuk, ukuran, ruang, dan hubungan elemen-elemen tersebut. Orang dengan kecerdasan tipikal ini biasanya mampu melihat sebuah objek atau benda dari berbagai macam sudut pandang. Ia mampu merekam apa yang dilihat atau dibayangkannya sebelum ia tuangkan ke dalam bentuk gambar yang detail, meskipun objek atau benda itu nggak di depan matanya. Kemudian, tipikal ini biasanya memiliki kemampuan yang baik dalam memperkirakan jarak, volume, pola, atau berbagai detail lainnya dari sebuah objek atau benda. Kemudian,
ciri-ciri umum orang yang memiliki kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan menggambarnya di atas rata-rata orang pada umumnya. Lalu, ia mampu mengingat atau menghafal jalan dalam waktu yang singkat. Lalu juga ada cepat dalam merangkai puzzle, karena ia mampu mengingat pola, bentuk, dan ukuran dari puzzle-puzzle tersebut ya, walaupun cuma melihat sekilas. Yang ketiga, kecerdasan musikal atau musical smart. Untuk yang satu ini sih, saya rasa kalian sudah paham atau ngerti ya, artinya apa atau poinnya apa. Karena dari namanya saja sudah ketahuan, musikal yang berasal dari kata musik. Sudah jelas. Jadi saya singkat aja ya untuk yang satu ini. Kecerdasan musikal adalah kemampuan memahami, mengenali, membedakan, dan mengekspresikan suatu bunyi atau suara. Tipikal ini telinganya lebih peka terhadap bunyi, suara, melodi, ritme, dan irama lainnya, seperti musik misalnya. Lalu untuk ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan tipikal ini tentu sudah sangat jelas ya, cuma ada dua. Yang pertama, telinganya lebih peka terhadap suatu bunyi atau suara. Kemudian yang kedua, kemampuannya untuk mempelajari dan menguasai alat musik di atas rata-rata orang pada umumnya. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau body smart, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan fisiknya sesuai dengan perintah otak. Tipikal ini mampu menggerakkan tubuhnya sesuai dengan keinginannya, dan juga tangannya terampil atau piawai dalam menggunakan suatu benda atau menciptakan sesuatu. Nah, kecerdasan kinestetik ini mengacu spesifik pada sejumlah kemampuan fisik seperti misalnya koordinasi, kecepatan, kekuatan, kelenturan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sentuhan. Misalnya seperti menggunting, menulis, berjalan, berlari, melompat. Ada juga menggunakan suatu alat atau perkakas seperti bor atau gerinda misalnya. Lalu ciri-ciri umum orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini adalah cekatan, sigap, lincah, gesit kalau bergerak. Lalu juga cepat menguasai olahraga atau gerakan dance yang sulit sekalipun. Yang terakhir, mudah terbiasa dan cepat menguasai jika menggunakan alat atau perkakas. Yang kelima, kecerdasan linguistik atau word smart, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Tipikal ini peka terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi bicara dari yang ia ucapkan maupun yang ia dengar. Tipikal ini juga mampu memahami kekuatan dari sebuah kata untuk mengubah kondisi pikiran seseorang ketika ia berdiskusi. Karakteristik belajar tipe ini biasanya melalui media baca dan tulis. Untuk pengembangan kemampuan serta mengasah kemampuannya biasanya melalui metode diskusi atau dia menyimak pembicaraan dari orang lain. Nah, ciri-cirinya orang yang memiliki kecerdasan linguistik itu ketika ia berbicara itu enak didengar, pandai bertutur kata, pandai bicara. Lalu ia mampu menjelaskan, menerangkan, dan menafsirkan secara rinci dan detail dari apa yang ia baca maupun yang ia dengar. Lalu mampu berbicara efektif atau diplomatis. Ia jarang menggunakan kata-kata yang berbelit atau sulit dipahami gitu, ribet istilahnya. Dan yang terakhir, ciri-cirinya, cara ia berbicara baik dari nadanya, suaranya, ritmenya, intonasinya selalu berubah-ubah.
ketika ia berganti lawan bicara, karena ia menyesuaikan dengan siapa dia bicara. Lalu yang keenam, kecerdasan naturalis atau nature smart, yaitu kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup, terutama terkait dengan kebutuhan dan keberadaan makhluk hidup itu sendiri. Definisi lainnya juga bisa diterjemahkan kemampuan untuk memahami dan mengerti lingkungan fisik sekitar, misalnya seperti hewan, tumbuhan, medan geografis, kondisi cuaca, dan lain-lain sebagainya. Lalu, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan naturalis adalah suka memelihara hewan atau tumbuhan, lalu menahan diri untuk tidak merusak lingkungan, lalu ia senang dan antusias ketika ia melakukan penjelajahan baik di lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Lalu ia juga senang dia kalau melakukan interaksi atau melakukan pengamatan terhadap alam sekitar, cuaca, atau hewan, atau tumbuhan. Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal atau people smart, yaitu kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Orang dengan kecerdasan tipe ini mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, serta memahami kemauan, serta pandangan serta sikap dari orang lain. Kecerdasan ini juga seringkali disebut dengan kecerdasan sosial, karena selain kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan teman, juga mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisir orang, menyelesaikan konflik, dan juga meraih simpati, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri umum orang dengan kecerdasan ini yaitu peka terhadap ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh atau gestur dari orang lain. Lalu peka terhadap kemauan, perasaan, serta arah pembicaraan dari orang lain. Dan yang ketiga yang pasti, sesuai namanya, ia pandai dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal atau self-smart, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak atas pemahaman tersebut. Sesuai namanya, kecerdasan ini berkaitan dengan diri sendiri. Tipikal ini biasanya mengetahui persis segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, baik dari kekuatannya dan kelemahannya. Menurut saya pribadi ya, sebetulnya semua orang membutuhkan kecerdasan ini. Untuk apa? Yang jelas, untuk introspeksi diri, mengetahui apa yang kita inginkan, bertanggung jawab pada diri sendiri, membangun citra diri, dan mempelajari bagaimana reaksi kita jika menghadapi sesuatu hal atau permasalahan. Kemudian, ciri-ciri umum orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini. Yang pertama, mereka punya pandangan yang realistis tentang apa kelebihan dan kekurangannya. Suka merenung dan memikirkan berbagai macam hal atau persoalan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Lalu, kecenderungan kalau bepergian atau berwisata sukanya sendirian. Lalu, suka dengan buku atau seminar atau pembicaraan atau hal-hal yang berbau pengembangan diri atau self improvement. Dan satu lagi, mereka
cenderung ingin berusaha dengan kekuatannya sendiri dan tidak mengharapkan bantuan, kecuali jika benar-benar sangat terpaksa. Kayak gitu. Oke, yang terakhir, yang ke-9. Kecerdasan eksistensial atau essence smart, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di kehidupan ini tentang eksistensi, keberadaan manusia, atau suatu kejadian secara sangat mendalam, bahkan hingga tahap fundamental. Misalnya seperti, apa sih arti hidup? Atau apa sih tujuan hidup? Apa sih makna dari kejadian yang aku alami hingga saat ini? Nah, orang yang punya kecerdasan eksistensi yang tinggi, biasanya ia mampu menempatkan diri di lingkungan sosial di posisi di mana dia diakui dan dihargai keberadaannya. Misalnya seperti tokoh agama atau filsuf. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan eksistensial itu seperti, pertama, hampir selalu mempertanyakan hakikat segala sesuatu hal. Apa aja ditanya, sampai ke akar-akarnya. Detail banget. Ia berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan yang ia miliki. Ia selalu mencari dan berusaha menjawab apa sih perannya atau peran orang lain di kehidupan atau dunia ini. Inilah 9 tipe kecerdasan yang ada dalam diri manusia. Nah, dari penjelasan saya barusan yang lumayan panjang, kesimpulan atau poin saya adalah 1. Pintar, cerdas, atau hebat menurutmu belum tentu di mata orang lain, demikian juga sebaliknya. Contoh, misal ya, terjadi kecelakaan kendaraan bermotor. Si A nabrak kendaraannya si B yang lagi berhenti. Der! Si A itu orang yang badannya kecil, tapi jago ngomong. Si B itu orang yang badannya gede, mukanya garang, jago berantem. Kita ambil kesimpulan kalau si A itu yang salah, karena kendaraan berhenti kok ditabrak. Si B itu adalah korban, dan juga ia benar, baik dari sisi hukum maupun posisi kendaraannya di TKP. Kalau kecelakaan sudah terjadi, ya maklum dan wajar kalau terjadi sedikit perdebatan cekcok mulut. Si A itu kebetulan tipikal orang yang nggak mau rugi, meskipun posisinya salah. Ditambah kondisi finansialnya nggak begitu bagus. Jadi ia berusaha ngeyel supaya nggak perlu ganti rugi. Karena kalau sampai ganti rugi, nanti keuangan untuk rumah tangganya bakal morat-marit, kacau balau nggak karuan nanti. Nah, kebetulan si A itu orang yang punya kecerdasan linguistik. Dia berusaha ngeyel, memutarbalikkan omongan supaya nggak perlu ganti rugi. Setelah perdebatan lumayan sengit, akhirnya si A lah yang memenangkan perdebatannya itu. Jadi dia nggak perlu ganti rugi. Setelah selesai, si A si B pulang rumah masing-masing. Nah, si A ketemu sama teman-temannya. Lah, dia dengan bangganya gitu, dia cerita sama teman-temannya. Si A merasa kalau dia itu pinter, dia tuh hebat. Kenapa? Karena posisi udah jelas salah, tapi dia bisa muter balikkan keadaan tanpa menderita kerugian apapun, nggak perlu ganti rugi. Dan si A tuh merasa kalau si B itu goblok. Kenapa? Karena si B udah jelas posisinya betul, kok nggak berusaha. Kenapa kok akhirnya cuma pasrah aja? Tapi di sisi lain, si A juga ada perasaan arogannya, dia merasa kalau hebat, badannya kecil, cuma modal ngomong doang, padahal si B itu gede, tapi kalah, cuma dipelintir-pelintir dikit omongannya. Sekarang gini, kita pindah ke perspektifnya si B ya, kita coba masuk ke sudut pandangnya
si B. Waktu kecelakaan, waktu berdebat, si B itu kan punya kecerdasan kinestetik kan. Apalagi kan dia badannya gede, jago berantem. Kalau sampai beneran berantem waktu berdebat tadi, ya piece of cake lah buat si B. Nah, tapi si B itu juga punya kecerdasan logis matematis. Waktu berdebat sama si A, si B itu membaca situasi. Dalam kepalanya, dia itu melakukan kalkulasi atau perhitungan cepat buat mencari tahu enaknya solusi yang terbaik itu gimana nih. Nah, si B berpikir kalau sampai beneran dibawa ke jalur hukum atau sampai urusan polisi, ya pasti menang telak karena posisinya jelas betul. Tapi si B nggak mau. Kenapa? Karena si B itu tipikal orang yang nggak suka ribet. Kalau sampai urusan hukum, nanti bakal banyak makan waktu dan tenaga. Si B nggak mau itu. Kemudian kalau waktu berdebat beneran dijotosin, digebukin, si B juga sadar dengan kepala dingin. Wah, ini urusan bakal panjang ini. Malah tambah runyam kondisinya. Apalagi yang dihadapin musuhnya orang yang ngeyelan gitu. Wah, yang awalnya posisinya bener, malah beneran jadi salah nanti. Akhirnya si B ngambil keputusan. Si B lihat, ini lecet kendaraan saya cuma sedikit. Paling dibeliin kompon murahan, digosok dikit, udah hilang. Jadi ngapain? Cuma rugi nggak seberapa, diurusin terus. Kalau sampai urusan polisi atau hukum, buang-buang waktu dan tenaga. Akhirnya si B memutuskan, ya udah deh dilepas atau direlain aja. Karena si B merasa ia lebih baik membuang waktu dan tenaganya untuk ngurusin hal-hal yang lebih berfaedah atau produktif daripada urusan sepele gini atau nggak seberapa kerugian materinya. Apalagi kalau sampai beneran gebuk-gebukan, malah nanti panjang urusannya. Sampai di sini, siapa yang benar? Siapa yang benar dalam mengambil keputusan? Siapa yang salah? Siapa yang pintar? Siapa yang cerdas? Siapa yang bijak? Ya, kalian coba pikir dan jawab sendiri. Yang kedua, jangan merasa minder karena setiap orang memiliki kelebihan dan kecerdasannya masing-masing. Semisal nih, di SMA atau kampus ya, ada 3 mahasiswa cowok dan 1 mahasiswi yang cantik. 3 mahasiswa cowok ini bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan hati mahasiswi ini. Si A jago olahraga atau dance. Si B jago ngomong dan buat kata-kata yang mampu meluluhkan hati. Si C jago bermain piano atau biola. Dari sini kan sebetulnya sudah kelihatan masing-masing dari mereka itu punya kelebihannya masing-masing. Si A body smart yang seksi, si B word smart yang kata-katanya mampu menggoyahkan hati, dan si C musical smart yang mampu menyihir suasana menjadi romantis cuma bermodalkan alat musik. Kalau waktu lagi PDKT, salah satu dari mereka ada yang iri dengan kelebihannya yang lain dan berusaha tiru-tiru. Apa nggak salah? Kelamaan, ngapain? Apa nggak awkward nanti? Nanti keburu kesamber nanti ceweknya sama yang lain. Jadi, kenapa daripada pusing tiru-tiru kelebihan yang lain, kalian nggak manfaatin kelebihan yang kalian punya? Apa itu justru nggak menjadi daya tarik atau nilai jual tersendiri? Kemudian, kalau ada yang bilang, zaman sekarang kelebihan kayak gitu nggak guna, ribet. Yang cowok misalnya, yang penting kan zaman sekarang banyak duit. Nanti cewek pada nempel sendiri. Kalau yang cewek, yang penting make up-nya bagus, berani tampil seksi. Nanti cowok juga pada datang sendiri. Bro, sis, please,
itu persoalan yang berbeda, konteks yang berbeda. Tapi seandainya benar kayak gitu pun, ya kalian jangan nyerah dong sama keadaan dong, jangan manja. Gunain kelebihan kalian supaya ngasilin duit. Misal kalau pintar musik, ya jadi pemusik kek, anak band kek, supaya bisa ngasilin duit, malah keren-keren juga. Atau kalau kalian jago ngomong, tuangkan omongan kalian yang bagus itu dalam bentuk tulisan, jadi penulis, atau jadi pembicara motivator, atau jadi MC. Banyak cara. Poinnya kan ada niat sama mau usaha nggak? Jangan manja atau nyerah sama keadaan, isinya cuma nyari pembenaran terus, nggak ada usaha. Guys, serius. Kalau kayak gitu, kalian nggak maju-maju. Jadi, buat kalian yang lagi PDKT sama cowok atau cewek idaman kalian, well, good luck. Yang terakhir, kesimpulan ketiga. Kita semua membutuhkan kecerdasan yang berbeda satu sama lain. Sebenarnya, untuk yang satu ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cuman, sebagian besar dari kita mungkin lupa atau memiliki ego yang sangat besar untuk melihat dan mengakui hal ini. Sebagai contoh, dalam konteks pekerjaan ya sekarang, semisal di perusahaan otomotif nih, ada si direktur dengan kecerdasan interpersonalnya. Lalu ada si insinyur yang mengerti teknis pembuatan mobil dengan kecerdasan logis matematisnya, dan ada si marketing dengan kecerdasan linguistiknya. Singkatnya, kalau nggak ada si direktur, perusahaan nggak akan bisa berjalan dengan baik. Karena dengan kecerdasan interpersonal yang dimiliki si direktur, ia mampu memimpin dan mengorganisir perusahaan dengan baik, serta ia mampu dan mengerti apa sih yang dibutuhkan sama para rekan kerjanya. Dari proses produksi hingga penjualan. Disinilah peran direktur dibutuhkan. Lalu, kalau nggak ada si insinyur, nggak peduli seberapa besar modal yang dipunya perusahaan, seberapa hebat kemampuan menjual, kalau produk yang dijual itu jelek, ya percuma. Disinilah kecerdasan logis matematis insinyur dalam menghitung budget perusahaan untuk membuat produk yang bagus dibutuhkan. Dan yang terakhir, kalau nggak ada si marketing dengan kecerdasan linguistiknya, nggak peduli sehebat apapun perusahaan dijalankan atau produk yang dipunya bagus, kalau dalam marketingnya atau penjualannya kata-katanya salah atau berlebihan, calon pembeli justru nanti ragu atau bingung. Nah, disinilah kecerdasan linguistik si marketing dibutuhkan untuk meracik atau merumuskan kata-kata yang bagus, efektif, mengena, dan mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produknya. Paham ya? Jadi, di sini nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling cerdas. Jadi, untuk kalian semua, nggak usah sok pintar, nggak usah sok paling hebat, nggak usah sok eksklusif. Kita semua membutuhkan kecerdasan orang lain yang berbeda. Kita saling membutuhkan semua. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan beberapa quotes. Banyak orang terlihat pintar saat ia menilai orang lain. Tapi sayangnya terlihat bodoh ketika menilai dirinya sendiri. Nggak perlu malu terlihat bodoh, karena bodoh bisa dirubah dengan belajar.
tapi malulah merasa pintar. Karena orang yang merasa pintar tidak pernah mau belajar. Dan yang terakhir, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Begitu ia merasa pintar, di saat itulah dia menjadi bodoh. Sekian penjelasan dan pendapat saya mengenai kecerdasan manusia ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Sugeng dalu lan sembah nuwun.